وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أيها المسلمون rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita segala sarana dan prasarana untuk menuntut ilmu. Semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kembali pembahasan di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Al-Faslus Tsalis, pasal yang ketiga. Qala mu'allif rahimahullah fi adabil alim ma talabatih mutlaqan wa fi halqatih. Adab orang alim bersama murid-muridnya secara mutlak dan secara khusus di halaqahnya. Ada 14 adab. Yang pertama, an yaksida bi ta'limihim wa tahdibihim wajhallahi ta'ala wa nashral ilmi. Bermaksud atau berniat dalam mengajar mereka dan mengatur mereka. Tahdib itu mengatur, merapikan. Jadi dalam merapikan adab mereka, mengatur akhlak mereka. Dimaksudkan dengannya apa? Wajhallah. Dalam mendidik, dalam mengajar, dalam mendidik, ya tahdib juga bisa bermakna mendidik. Mendidik mereka hanya bermaksud wajah Allah Ta'ala. Hanya bermaksud wajah Allah Ta'ala. Wa nashral ilmi, dan menebarkan ilmu. Jadi niatnya ada dua ya, wajah Allah dan menebarkan ilmu. Tapi menebarkan ilmu untuk apa? Ya untuk wajah Allah lagi. Tetap niat puncak atau tujuan akhir itu adalah wajah Allah. Adapun menebarkan ilmu itu niat perantara. Niat-niat perantara atau perincian dari niat menuju wajah Allah, menuju ridha Allah Ta'ala. Wa ihya asy'ari, nah ini masih cabang lagi. Dan menghidupkan syariat. Wa dawama duhuril haqqi, dan mengkontinyukan kemenangan kebenaran. Jadi biar kebenaran itu tidak padam, kebenaran itu tidak kalah. Dengan disebarkannya ilmu, kebenaran menjadi zuhur, yang menjadi unggul. Ya, zuhur itu unggul. Kalau ilmu tidak disebar, apa yang terjadi? Yang unggul kebodohan, kesesatan. Ini yang terjadi sekarang. Sekarang kehidupan kita ya, jauh itu apa sih? Iklim cuaca kehidupan kita ini penuh dengan kebodohan. Jadi yang banyak tersebar di koran, di televisi, di radio itu kebodohan, kejahilan. Artinya perkara-perkara yang bukan bersumber dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena memang sepi majelis ilmu. Sedikit dari 200 juta muslim di Indonesia, kalau ada 2000 saja majelis ilmu, berarti setiap satu majelis ilmu berisi sekitar berapa? 200.000. Kan 200 juta ya. Berarti 100.000 afwan. Kalau ada 2000 majelis ilmu, satu majelis berisi 100.000.
Jadi dan itu nggak ada gitu, dan majelis ilmu itu nggak ada di mana saat ini. Ada majelis ilmu di mana gitu? 1000 masjid di Batam, yang ada majelis ilmunya berapa masjid? Kemarin saya sempat ketemu dengan PMB Batam, pengurus. Saya tahu jumlah masjid dari mereka itu 1000 masjid. Itu belum musola, itu masjid. Musola tambah lagi berapa itu? Jumlah khotib PMB sekitar 800-an. Dan itu cuma sebagai khutbah saja, untuk berkhutbah saja. Dan apa dikira setiap khotib bisa ngajar ilmu? Tidak. Banyak yang mereka ya begitu aja, cuma ngapal khutbah, bahkan baca, udah selesai. Belum tentu berilmu. Jadi kata mereka tidak tertangani sekitar 200 masjid, enggak kurang gitu. Artinya kalau tuh sekaligus khutbah bersama gitu, 800 khutbah semua, masih 200 enggak ditangani oleh PMB. Ya artinya itu cuma khutbah, dan khutbah bukan taklim. Enggak ada ceritanya orang menuntut ilmu dengan menyimak khutbah. Nah, khutbah itu lebih ke motivasi kebanyakan. Walaupun kalau di negara yang agak maju ya Islamnya gitu, banyak khutbah itu berisi fikih. Kalau di kita jarang. Saya kalau baca kumpulan khutbahnya Syekh Shalih Fauzan misalnya, mau saya ambil mana nih yang bagus buat dipraktekin di Indonesia, jarang yang cocok. Karena masalah detail fikih gitu, nggak pas khutbah di Indonesia begitu. Indonesia ini terlalu rendah pemahaman agamanya gitu. Jadi masih butuh motivasi. Kemudian kajian pun mau mana kajian? Pas ditengok motivasi. Ya kajian memang, tapi sebenarnya kajian ilmiah bukan itu. Kajian itu ilmiah itu membahas masail, kemudian munaqashah dalil dan sebagainya. Bukan motivasi lagi. Kalau yang motivasi itu daurah, itu motivasi. Tablik akbar itu motivasi. Nah kajian juga dibilang kajian sebenarnya masih motivasi juga. Nah itulah kelemahan dari majelis taklim di zaman sekarang. Sedikit sekali majelis taklim. Ya, sedikit sekali, amat sangat langka. Maka seorang guru ketika mengajar niatkan untuk itu. Ya, meniatkan agar apa? Kebenaran unggul, kemudian syariat hidup, kemudian ilmu tersebar. Harus ada niat itu. Jangan cuma niat biar saya terkenal, biar orang suka sama saya, biar saya dicintai banyak orang, biar saya dianggap ini itu segala macam. Ini dosa semua, syirik semua, itu bahaya. Bahaya jadi orang yang bisa pidato, bisa ceramah, bisa khutbah, itu bahaya. Belum di sisi lain niat-niat duniawi yang lain, mungkin biar dapat amplop, biar kaya. Tidak sedikit orang kaya gara-gara berdakwah, akhirnya silo orang, enak ya jadi dai kaya, enak jadi ustadz, tiba-tiba naik mobil rodanya 4, rodanya 6. Jadi ada tiba-tiba orang itu berniat pengen jadi ustadz, pengen jadi dai karena ngelihat harta. Naudzubillah min dzalik. Ini semuanya niat-niat yang menyimpang, niat-niat yang kemudian justru membuat celaka orang yang berdakwah itu. Celaka menjadi guru kalau itu niatnya. Naudzubillah min dzalik. Ini ada pertama, ini penting sekali ini. Niat lurus lillahi ta'ala, niat untuk melihat wajah Allah. Itu jangan sampai nggak bisa dibedakan dengan pecinta dunia gitu.
Seorang alim, seorang ulama itu nggak ada isinya. Seorang alim itu apa? Hidupnya itu harus beda dengan orang yang jahil. Masa nggak bisa dibedakan? Kalau politikus pidato kemana-mana itu memang cari dunia. Semualah ilmuwan bidang dunia itu memang mencari dunia. Nah kalau ilmuwan bidang agama, ulama itu mencari akhirat, itu harus beda itu. Dua kelompok ilmuwan yang berbeda. Ini ilmuwan akhirat, ini ilmuwan dunia. Walaupun ilmuwan dunia kalau punya niat lurus untuk akhirat pun dapat niat akhirat, dapat pahala akhirat. Sebaliknya ilmuwan akhirat kalau niatnya untuk dunia jadi ahli dunia bahkan lebih buruk. Bahkan lebih buruk daripada ilmuwan dunia yang mencari dunia. Kan wajar orang belajar teknik motor. Pengen apa? Biar apa? Biar saya bisa reparasi motor, buka bengkel motor, bisa bikin pabrik motor, apa segala macam. Biar apa? Biar kaya. Masuk akal nggak itu? Masuk akal. Wajar, enggak masalah. Memang itu kok. Sekolah untuk biar kaya, ya sudah, memang itu. Tapi kalau dia luruskan lagi niatnya, kalau kaya mau apa? Kalau saya kaya mau dermawan, mau membantu orang-orang fakir, mau ngajak kaum muslimin pergi jihad dengan dana yang saya keluarkan. Itu jadi akhirat. Itu jadi akhirat jauh lebih baik ini daripada ilmuwan akhirat, ilmuwan agama, tapi justru targetnya duniawi. Naudzubillah min dzalik. Lebih buruk lagi karena dasar memang semua dari hati ya. Kalau hatinya udah ambisinya ke dunia, seorang dai ilmu akhirat selain dia tujuannya dunia, dia juga mengajarkan kepada umat manusia untuk cinta dunia. Naudzubillah min dzalik. Ini tidak sedikit. Tidak sedikit dai-dai yang justru ngajari manusia untuk cinta dunia. Padahal nggak usah diajari, manusia itu pasti cinta dunia, nggak usah diajari. Justru seharusnya dai itu mengingatkan manusia untuk cinta akhirat. Karena manusia itu lupa rata-rata dengan akhirat. Dunia dengan akhirat itu dua hal yang berbeda. Dunia kelihatan, akhirat nggak kelihatan. Yang perlu diingatkan itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Yang nggak kelihatan perlu diingatkan. Kalau kelihatan ngapain diingat? Udah kelihatan kok. Saya ingat ya. Itu tas saya di situ dibawain, kelihatan gampang. Tapi kalau sesuatu yang nggak kelihatan, ini orang itu sering lalai, lupa. Jadi kalau ilmuwan agama, para alim ulama, para ustadz, tuan guru, kiai, ajengan dan sebagainya, semuanya sudah tidak mau lagi mengingatkan manusia tentang akhirat. Sudah mulai jarang yang mengingatkan tentang ikhlas lillahi ta'ala dalam hidup ya, dalam tujuan hidup semuanya. Siapa lagi? Siapa lagi yang akan mengingatkan umat? Nah, umat Islam, umat manusia secara umum semuanya, kalau hidupnya tidak menuju kepada ridha Allah, tidak menuju Allah, otomatis hidup tidak akan pernah meraih kebahagiaan. Jadi bahagia itu syarat paling dasar adalah ikhlas. Hidup untuk Allah, Anda akan bahagia. Kapan hidup Anda belum untuk Allah, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bahagia. Kemudian wa khumulil batil, dan juga meredupkan kebatilan. Niatkan ketika mengajar untuk meredupkan kebatilan, untuk semakin memasyarakatkan ilmu, meluaskan ilmu, menancapkan wahyu ya, menghunjamkan Al-Quran di muka bumi gitu, agar manusia semuanya mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah. Tidak peduli walaupun orang-orang musyrik tidak suka, walau karihal musyrikun,
walau karihal kafirun. Memang dakwah itu begitu. Sampaikan saja, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak, katakan yang hak meskipun pahit. Wa dawama khairil ummah bi kathrati ulama'iha, kemudian juga mengekalkan kebaikan umat dengan banyaknya ulama. Ulama itu ada karena adanya taklim. Kalau nggak ada taklim, nggak ada ulama. Maka dengan mengajar, seorang alim mengajar itu ingin regenerasi. Patah satu tumbuh seribu gitu, regenerasi. Jadi kalau saya mati, saya punya murid ribuan ini jadi ulama semua gitu, misalnya begitu. Tapi saya bukan ulama. Ya kalau level guru gitu, ustadz, ya udah. Saya mati mudah-mudahan ada pengganti saya yang jauh lebih baik lagi, berkali-kali lipat, dan jumlahnya juga berlipat-lipat. Niatkan dari awal ketika mengajar seperti itu niatnya. Insya Allah berkah. Insya Allah akan menghasilkan generasi penerus yang baik, yang barokah. Itulah keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu diawali oleh kelurusan niat orang yang memiliki ilmu itu. Berkah itu bermula dari keikhlasan. Itulah keikhlasan. Waqtinama thawabihim, kemudian juga ingin panen pahala mereka. Ghanimah. Jadi ingin meraih ghanimah berupa pahala-pahala mereka. Siapa mereka ini? Siapa mereka? Murid-murid ya. Jadi kalau misalnya saya mengajar nih, berapa nih? 10.000 ya. 10.000. 10.000 ini saya dapat pahala 10.000 kalian. Masya Allah. Kalau yang saya ajar 10 juta, ya udah 10 juta. Makin banyak orang mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan, maka semakin banyak pahala kita panen. Ghanimah itu. Ghanimah itu identik rampasan perang, dan rampasan perang itu kan harta duniawi. Tapi ini sekedar majas ya, menggunakan benda yang terlihat untuk menggantikan sesuatu yang abstrak. Pahala kan nggak kelihatan. Dan pahala itu jauh lebih bagus daripada ghanimah. Pahala itu nggak bisa diukirkan dengan dunia seisinya bahkan. Ya. Satu hasanah di akhirat itu nggak sebanding dengan dunia seisinya. Apalagi ribuan, jutaan, miliaran hasanah kita nggak tahu. Nah itulah pahala besar, ghanimah. Ya. Ghanimah yang sangat besar, makanya rugi sekali seorang yang mengajar kemudian tidak ikhlas. Seorang yang mengajar kemudian tidak menginginkan wajah Allah. Dia hanya ingin popularitas. Dia hanya ingin disanjung. Dia hanya ingin dikenal. Dia hanya ingin dari tujuan duniawi atau ingin harta. Dia hanya ingin dapat pesangon, dapat sangu kalau orang Jawa itu. Jadi dapat salam, salamnya pun ditempel, salam tempel. Hanya itu ambisinya ketika mengajar. Ini menghilangkan kebaikan yang luar biasa. Dapat 1 juta, dapat 2 juta rupiah, itu buat apa gitu? 2 triliun lah ya. Ngajar dikasih 2 triliun. Ustaz, saya kasih 2 triliun, syaratnya nggak boleh ikhlas. Ustadz pokoknya niatnya untuk 2 triliun ini aja, nggak usah niat untuk Allah. Mau nggak antum jadi ustadz begitu? Kalau ada yang bilang gitu, mau kasih 2 triliun, syaratnya nggak boleh lillahi ta'ala, niatnya untuk itu aja 2 triliun. Itu kalau orang beriman tidak akan mau, seandainya ada yang masih gitu. Kenyataan juga nggak ada kan.
Apalagi cuma 2 juta, apalagi cuma 2 perak. Buat apa gitu. Terlalu kecil dibanding dengan hasanah di akhirat. Ini kalau orang mau berpikir dengan akalnya yang diberikan oleh Allah, kalau dia mau cerdas. Kecerdasan itu ada, tapi banyak yang tertimbun, terpendam. Ya. Kamu berbakat, tapi bakatmu terpendam. Ya udah, nggak kelihatan. Ini bakat yang terpendam. Sekarang udah keluar, nah baru kelihatan. Kalau masih terpendam nggak kelihatan. Kita punya kecerdasan tapi nggak dipakai, ya tertimbun itu. Kecerdasannya nggak dipakai, nggak pernah berpikir, males berpikir. Coba dibandingkan antara hasanah dengan dunia seisinya. Dunia seisinya itu habis. Sebelum antum nikmati, banyak yang sudah lenyap. Mau dinikmati udah nggak ada. Itu dunia. Atau dunianya masih ada, antum yang lenyap meninggalkan dunia. Terus apa yang bisa kita peroleh dari sesuatu yang lenyap? Sesuatu yang hampa, yang fana, sirna, musnah. Nggak ada artinya dunia itu. Sementara dunia kekal, khairun wa abqa, lebih baik dan kekal. Seandainya nggak ada kata lebih baik, akhirat dengan dunia cuma bedanya kekal. Dunia fana, akhirat kekal. Nggak lebih baik nggak apa-apa. Antum pilih dunia atau akhirat? Cerdas, ya? Pilih dunia atau akhirat? Jelas akhirat. Walaupun nggak lebih baik, cuma sama gitu. Di akhirat ya kayak gini juga gitu. Bedanya cuma mati, nanti habis mati kekal, cuma persis seperti di dunia kemarin. Milih yang kekal apa milih yang fana? Kekal. Apalagi khairun, akhirat lebih baik. Akhirat jauh lebih baik. Tapi begitulah manusia, terlalaikan oleh dunia, lupa dengan akhirat. Sibuk dengan kesenangan duniawi, lupa untuk tirakat. Itu kalau orang Jawa bilang, tirakat itu artinya rela bersusah payah demi meraih kemegahan di kemudian hari. Yang kalau pepatah kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu tirakat. Melakukan usaha-usaha yang memang susah dipandang orang, kebanyakan orang nggak mau, seperti harus berjibaku, sholat malam, puasa sunnah, banyak sedekah, banyak menghatamkan Quran, banyak menuntut ilmu, banyak mentadaburi Quran, banyak mengajarkan ilmu kepada manusia. Kan rata-rata orang nggak bisa. Rata-rata manusia itu melakukan sesuatu yang gajinya itu jelas. Saya kalau begini, usaha begini apa hasilnya? Kurang prospek. Coba lihat yang lebih menantang prospeknya. Mana bisnis yang lebih besar keuntungannya? Ini ada yang lebih besar. Kalau untung kamu dapat 1 miliar. Wih, tapi resikonya besar. Ya pasti. Kalau untung besar pasti resikonya besar. Gimana? Nggak mungkin untung besar resiko kecil. Itu urusan dunia semuanya seperti itu. Sama, kita mau untung besar di akhirat, mau surga yang tinggi, resikonya berat. Di dunia itu harus zuhud. Di dunia itu harus ikhlas. Ikhlas itu berarti nggak ada kepentingan apapun dengan dunia. Nihil dari tujuan dunia itu ikhlas. Murni untuk Allah, dan itu berat sekali. Jarang orang bisa. Hamba-hamba Allah yang ikhlas itu sangat langka. Makanya inilah yang harus kita pelajari. Kita harus terus belajar bagaimana bisa ikhlas, menjadi makhluk yang langka nanti ya. Langka tapi ada gitu. Artinya aneh tapi nyata. Itu orang-orang ikhlas.
wa tahsila thawabi man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim, dan menghasilkan pahala orang yang berakhir kepadanya ilmunya dari sebagian mereka. Jadi juga menghasilkan pahala dari cucu murid. Kalau ini ikhtinami thawabihim, memperoleh ghanimah dari pahala mereka murid-murid. Bahkan pahala dari orang yang berakhir kepadanya ilmunya. Jadi muridnya lagi gitu, cucu murid, nggak cuma anak murid. Ini besar sekali pahala orang yang mengajar ya. Besar sekali pahala orang yang mengajar. Begitu mau diganti dengan dunia, rugi sekali. Sangat rugi kalau kita lupa dengan pahala akhirat. Wa barakata du'aihim lahu, kemudian juga mendapatkan berkah doa mereka untuknya. Yang namanya anak-anak, termasuk anak murid, itu pasti akan mendoakan orang tuanya. Guru kita itu orang tua kita. Kalau bapak dan ibu itu orang tua fisik, tapi kalau bapak dan ibu guru itu orang tua ruh. Fisik sama ruh lebih utama mana? Lebih utama ruh. Maka guru kita itu lebih utama daripada ibu bapak kita. Kalau kita dituntut untuk berbakti, harusnya lebih berbakti kepada guru daripada kepada kedua orang tua. Ini luar biasa, banyak orang lupa tuh. Banyak orang gak tahu. Udah belajar sama seorang guru, pergi lupa, gak pernah mendoakan. Doakan tuh minimal. Doakan. Apa bisa kita membalas jasa seorang guru? Gak bisa. Membalas jasa ibu nggak bisa, membalas jasa guru lebih nggak bisa lagi. Maka teruslah doakan guru-guru kita yang telah menjadi sebab ilmu dari Allah sampai kepada kita melalui guru kita. Dan banyak guru yang kita tidak pernah ketemu. Siapa itu? Ya, gurunya guru kita. Yaitu guru kita semua yang menjadi sebab ilmu Allah sampai ke kita itu kan melalui ulama. Ini udah berapa tahun Islam diturunkan. Al-Quran turun udah 1400 tahun yang lalu. Udah berapa generasi itu? Udah melalui berapa orang Quran sampai ke kita. Ilmu tafsir sampai ke kita. Tuh Masya Allah, doakan mereka semua. Termasuk juga guru yang tidak kita kenal walaupun hidup di zaman kita adalah para penulis-penulis buku. Kita enggak duduk langsung di majelisnya. Begitu kita baca bukunya, kita seakan sedang berguru dengan penulis buku itu. Nih sekarang kita sedang duduk di majelisnya Al-Imam Ibnu Jama'ah. Ini seakan-akan kita sedang duduk mendengarkan Al-Imam Ibnu Jama'ah sedang membacakan kitab ini. Kapan kita mendoakan beliau? Paling sekali ya. Qala mu'alif rahimahullah, itu mestinya setiap saat. Walaupun pas enggak sedang mengajar, pas enggak sedang belajar, kita doakan itu rahimahullah. Itu doa. Kita sebut para sahabat radhiyallahu anhum. Pokoknya orang-orang itu semuanya punya jasa kepada kita. Jadi begitu ya. Termasuk mengajar, boleh saja orang berniat mendapatkan berkah doa dari murid-murid. Masya Allah. Kalau murid yang berbakti tidak akan pernah lupa untuk mendoakan guru-gurunya. Makanya kalau antum sebut nama guru antum jangan lupa selalu doakan. Cuma pas nyebut, pas nggak nyebut aja kita doakan, apalagi pas nyebut doakan. Ustadz Fulan
hafidhahullah, masih hidup hafidhahullah. Jadi sambil nyebut namanya kita buntuti dengan gelarnya. Gelarnya apa? Doa. Dan itu gelar terbaik. Bukan yang titik-titik lah macam-macam gelar itu, bukan. Lebih bagus antum sebutkan hafidhahullah. Kalau antum nulis juga Ustadz Fulan hafidhahullah, itu jauh lebih baik daripada ditulis gelar macam-macam. Hafidhahullah itu bukti antum sebagai murid yang ingin berbakti kepada guru, kepada orang tua ruh, ya, orang tua ruh kita. Karena tanpa melalui guru itu kita mungkin nggak tahu sesuatu dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa tarahumihim alaihi, itu dan juga tarahum itu berarti doa rahimahullah, biar nanti murid-murid kalau menyebut namaku mereka akan menyatakan rahimahullah, aku sudah dikubur, aku masih didoakan rahimahullah. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang paling banyak didoakan? Orang mati yang paling banyak didoakan. Kalau antum lihat kuburan tuh, ini orang mati macam-macam nih, ada presiden, ada menteri, ada, paling banyak didoakan siapa? Ulama, ustadz, paling banyak. Apalagi yang memang ilmunya bermanfaat luas. Ustadz tingkat nasional kan beda dengan ustadz tingkat RT gitu kan, beda gitu. Ya, tingkat RT paling didoakan satu RT, itu kalau RT-nya masih, orang-orang RT masih ingat gitu dengan jasa guru. Banyak yang enggak. Jadi kalau yang tingkatnya nasional apalagi internasional, yang mendoakan makin banyak. Ulama internasional seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ini yang doakan banyak sekali seluruh dunia. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak masalah mengajar berniat nanti kalau saya mati ada yang mendoakan, boleh, itu ikhlas. Jadi semua cita-cita pahala itu ikhlas, ya. Tapi kalau cita-cita harta, jabatan, kedudukan, popularitas, tidak ikhlas, mengurangi keikhlasan atau menghilangkan. Wa duhulahu fil silsilatil ilmi baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainahum. Tuh, Masya Allah. Boleh juga berniat agar masuk dalam silsilah ilmu, maksudnya silsilah sanad antara Rasul dengan murid. Jadi nanti saya akan masuk dalam susunan perawi ilmu itu. Masya Allah. Ini kalau di zaman dulu masih banyak berlaku ini. Zaman sekarang udah sanad itu udah terlalu panjang ya, udah terlalu jauh. Rata-rata orang udah nggak memperhatikan sanad lagi. Kalau zaman dulu orang semuanya punya sanad. A'ridu alayya rijalakum, tunjukkan kepadaku rijal kalian. Jadi kalau orang ngomong tentang ilmu, mana coba sanadnya? Kamu ngambil ilmu dari siapa? Terus gurumu dari siapa? Siapa dari siapa? Siapa? Biar aku buktikan ini orang-orang yang terpercaya atau tidak. Kalau memang terpercaya semua berdasarkan informasi dari ulama yang lain tuh, itu ilmu hadis tuh panjang. Sudah terpercaya semua, dicek lagi, jangan-jangan nggak nyambung, jangan-jangan nggak satu masa. Kadang-kadang sudah satu masa, kadang-kadang bukan satu majelis. Sudah satu majelis, kadang-kadang pas majelis itu pas nggak datang, itu ada informasi tentang itu. Itu penyakit hadis itu namanya, paling sulit. Ilmu tentang ilal hadis ya, tentang penyakit hadis. Itu yang tahu itu cuma jihbid, itu pakar yang luar biasa. Hari ini udah nggak ada. Hari ini pakar seperti itu udah nggak ada. Tapi itu tertuang dalam karya-karya tulis yang fenomenal di dalam kitab-kitab rijal, kitab-kitab ilal. Sedikit ada ilal Tirmidzi namanya, ada ilalnya Ad-Daraqutni. Bahkan Ad-Daraqutni pernah bermimpi ingin seandainya ada ulama yang mau mengumpulkan seluruh lafaz-lafaz jarh wa ta'dil. Sejak Daraqutni bilang baru terwujud belakangan ini.
ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Hasan hafizahullah taala. Itu contoh bagaimana ilmu hadis ini masya Allah ilmu yang paling berat ya dalam ilmu agama. Makanya kebanyakan orang tidak tidak perhatian dengan ilmu hadis, ya terjadilah firqah-firqah sesat itu. Ketika hadis tidak dijaga, apalagi orang udah nggak peduli lagi, ya biarin dhaif juga hadis. Adalah itu bibit-bibit firqah sesat itu muncul dari orang-orang seperti itu. Kesesatan muncul ketika orang sudah tidak menghargai hadis lagi. Ketika orang tidak menghargai sanad lagi. Keberadaan sanad itu untuk menjaga kelurusan manhaj, kelurusan jalan, meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, itu dengan sanad. Jadi begitu. Makanya orang-orang yang enggak peduli dengan hadis ya itu sumber kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau di zaman sekarang memang sudah mungkin niat untuk masuk ke dalam silsilah ilmu ini udah ya sangat langka sekali lah. Itu untuk orang yang memang betul-betul sangat mendalam ya dalam belajar itu. Memang punya sanad dia sendiri punya sanad, maka nanti ke muridnya pun akan mewariskan sanad itu. Tapi sekarang ilmu tentang sanad ini sudah sangat langka dan tidak searjen zaman dulu gitu. Berbeda zamannya. Kalau zaman dulu memang pembuktian itu sulit. Kalau zaman sekarang kan ada internet. Jadi fakta dan data itu tertuang dalam internet itu lengkap semua. Jadi kalau mau tahu udah minum gak? Kalau ya khair. Jadi kalau zaman dulu tidak ada percetakan buku, fotokopi aja nggak ada. Jadi kalau orang dapat hadis, betul ini kamu dengar dari fulan, itu harus dibuktikan. Iya, guru saya ini, gurunya terpercaya, gurunya lagi nyambung. Jadi pembuktian keotentikan sebuah dalil itu sangat dibutuhkan di saat itu. Kalau hari ini semua kitab hadis sudah tertuang, sudah tercetak. Kalau ada salah cetak bisa dibandingkan, dikoreksi, muqabalah, dibandingkan dengan cetakan lain. Jadi fakta-fakta dan data-data tentang karya-karya ilmiah hari ini semuanya sudah tercetak sehingga mudah untuk diteliti. Bahkan pelacakannya itu udah enggak manual lagi ya. Pakai search engine, tinggal ketik langsung ketemu semua. Antum menuliskan misalnya lafadz hadis, innamal a'malu binniyat, ketik, cari. Tuh ribuan kitab muncul di kitab ini. Jadi yang begitu sanad ini sudah bukan tuntutan hari ini, tapi kesempurnaan. Kalau orang punya sanad bagus, sempurna, lebih sempurna gitu, lebih terpercaya lagi gitu. Tapi seandainya nggak punya sanad pun kita bisa bedakan mana yang otentik, mana yang nggak otentik. Data dan fakta udah sangat jelas. Ya, ibarat orang yang berada di siang hari tanpa awan, kemudian dia bertanya, mana buktinya kalau itu matahari? Ya nggak perlu bukti, udah jelas sekali itu matahari. Jadi
kebenaran sekarang itu sangat jelas, sehingga yang terpenting bagi kita sekarang bagaimana mau belajar. Kebenaran yang terang benderang, tapi kalau kitanya buta, ya kita nggak bisa melihat kebenaran itu gitu. Jadi kitanya yang harus belajar sehingga kita bisa melihat kebenaran. Wa'adadahu fi jumlati muballighi wahyillah, kemudian juga terhitung di sejumlah penyampai wahyu Allah Ta'ala wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Faina ta'limal ilm, karena sungguhnya mengajarkan ilmu, min ahamil umuriddin, adalah diantara perkara agama yang paling penting. Jadi perkara agama yang paling penting diantaranya adalah apa? Mengajarkan ilmu. Karena ilmu tidak diajarkan lagi, agama itu punah. Islam tinggal nama. Ya, orang-orang pun namanya doang Islam. Antum lihat, apalagi yang tahu, yang guru ya. Di sini kan guru ya, mana yang guru? Ini kajian di tempat guru-guru, tapi gurunya tinggal satu. Jadi guru itu lihat absensi. Antum lihat absensi murid kan, namanya Islami enggak? Mungkin masih campur, tapi kebanyakan Islami. Apalagi yang memang nyekolahkan di pondok itu atau sekolah agama, itu rata-rata orang tuanya Islami memang. Orang awam, orang umum banyak yang nama itu Islami, Arab gitu, di Arab-Arabin. Itu yang nanti fenomena itu akan terjadi, banyak orang namanya Islami tapi nggak Islam sama sekali kelakuannya. Hari ini udah banyak, sangat banyak. Jadi Islam tinggal nama, cuma nama doang, bangga namanya Islami gitu. Coba cek saja, banyak orang yang punya nama itu Islami. Ada M depannya, M siapa gitu. M ini apa? Muhammad. Masya Allah, Muhammad. Banyak orang namanya Muhammad, tapi dipanggil Muhammad nggak mau, karena kebanyakan dah nama Muhammad. Yang ini aja, M siapa gitu. 3 kata. Itu Islami rata-rata, diambil dari Quran, diambil dari daftar nama. Daftar nama kebanyakan saya juga cek dari Arab paling banyak. Itu kecenderungan orang untuk memberi nama Islami banyak, walaupun orang tuanya nggak pernah sholat. Serius, ini banyak orang nggak sholat tapi anaknya ingin namanya Islami, banyak. Saya pun sering ditanya, Ustadz, ini kalau jadi nama anak saya bagus nggak? Saya pun bingung, ini apa ini susunannya, ini mudhof ilaih atau naat man'ut, bingung saya. Adalah bagus saja, bagus. Yang penting Arab sajalah dah. Kadang juga saya nggak tahu artinya, tapi ini bahasa Arab Ustaz. Ya nggak tahu, saya nggak tahu gimana lagi. Semangat gitu untuk memberi nama anak itu Islami, itu semangat, masya Allah. Ya mungkin nama itu doa, betul doa. Jadi masih berarti kan sejahat apapun orang masih ada cita-cita masuk surga nggak? Masih ada. Alhamdulillah, itu masih ada iman berarti. Cuma ya itu kadang males sekali untuk meningkatkan iman. Semangat orang tua nyekolahin anak ke pesantren sekarang, masya Allah luar biasa. Ini curhatan semua para ustadz-ustadz yang punya pondok ya. Kita satu grup ada 250 ustadz tuh rata-rata punya pondok. Saya aja nggak ada. Itu, dan mereka banyak yang bilang nggak bisa nampung. Ada ustadz yang udah punya cabang 10 pondok di sana, di sini. Semuanya nggak bisa nampung. Membludak orang ingin menyekolahkan anak di pesantren, itu luar biasa. Padahal mahal itu, di daerah Jakarta itu kan mahal, tetap dikejar. Berarti kan banyak orang sadar anak itu harus disekolahkan Islami agar mungkin nanti jadi anak soleh gitu. Masya Allah. Mulai banyak kesadaran itu, melihat fenomena kenakalan remaja,
narkoba, tawuran, macam-macam lah, seks bebas. Orang tua mulai resah melihat kondisi itu, apalagi yang punya anak-anak gadis gitu, pesantren. Walaupun masuk pesantren ternyata malah digojlok sama gurunya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya itu oknum ya, kurang ajar. Ya tapi begitu ya. Jadi memang Islam ini berakhir dengan simbol-simbol, nama-nama, hakikatnya nggak ada. Banyak bahkan ya, mohon maaf, di antara guru-guru pesantren itu juga mantan santri-santri juga dulunya. Saking lamanya di pesantren, sekolahnya pesantren, SD pesantren, SMA pesantren, SMA pesantren, kuliah pun masih kuliah syariat gitu kan. Habis itu apa? Kerjanya jadi guru pesantren lagi. Saking bosannya di pesantren, malah justru tidak bisa menerapkan ilmu. Ini juga tidak sedikit. Fenomena itu ada. Dan ya, tapi oknum ini tidak semuanya. Artinya hal-hal begini nih nggak tahu gimana solusinya. Yang jelas semuanya keimanan ya, faktor tarbiyah. Tarbiyahnya nggak masuk. Mereka sekolah hanya formalitas, hanya ingin dapat nilai, dapat lulus, dapat gelar, udah. Nggak ingin menuntut ilmu untuk mendapatkan keimanan. Nggak ingin mendapatkan ilmu, ingin menjadi orang soleh, orang bertakwa. Itu yang masalah fatal. Itu semuanya berawal dari niat. Dan niat yang lurus pada murid itu sangat dipengaruhi oleh lurusnya niat pada guru. Guru yang mengajari, karena guru itu digugu dan ditiru. Kalau gurunya saja niatnya udah dunia, apalagi muridnya ya. Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru niatnya dunia, murid niatnya apa dong? Luar biasa. Udah nggak karuan itu murid-muridnya. Sedikit lagi kita baca ya. Bentar, saya mana tadi? Wa a'la darajatil mu'minin, dan dia adalah derajat kaum mukminin yang paling tinggi. Apa itu? Taklim. Muallim, guru-guru itu adalah derajat manusia paling tinggi, orang-orang beriman yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi." Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi semuanya, hatta namlata fi juhriha, sampai semut di lubangnya, yusalluna ala muallimin nasi al khaira, bersolawat kepada pengajar manusia kebaikan. Lihat, apa enggak paling mulia itu? Hadis yang begini banyak yang serupa dengan ini. Dan belum pernah disebutkan bersolawat kepada orang kaya yang dermawan, enggak. Kepada mujahid yang gugur fisabilillah, enggak juga. Kepada pemimpin yang paling adil juga enggak. Tapi yang disebutkan guru yang mengajari manusia kebaikan. Semua bersolawat. Solawat dari Allah pujian, solawat dari malaikat doa, solawat dari makhluk semuanya doa. Jadi semuanya mendoakan. Semut saja mendoakan, coba, masya Allah, luar biasa. Di riwayat yang lain, di hadis yang lain, ikan di laut yang mungkin antum makan itu ikan, itu padahal ikan itu mendoakan para guru kebaikan, masya Allah. Kita yang sebagai murid kadang-kadang lupa mendoakan guru. Nah itu hewan-hewan nggak lupa mendoakan guru-guru kita, masya Allah, luar biasa. Nah ini nggak ada kedudukan lebih tinggi daripada itu. Kalau niat salah, bahaya, rugi besar. Orang mengajar niatnya dunia, nggak dapat semua keistimewaan ini. Ya, ghanimah yang begitu mahal seperti ini nggak akan diperoleh. Wala amruka ma hada illa mansabun jasimun. Ini la amruka, ini ungkapan. Artinya betapa gitu, betapa besarnya. Ini benar-benar tidak lain adalah kedudukan yang sangat besar atau profesi yang sangat agung. Wa inna nailahu la fauzun azim, meraihnya merupakan kemenangan yang besar. Na'udzubillahi min qawati'ihi, kita mohon perlindungan kepada Allah
dari pemutus-pemutusnya, wa mukaddiratihi dan pengotor-pengotornya, pencemarnya, wa mujibati hirmanihi dan yang menyebabkan terhalangnya, wa fawatihi dan terluputnya. Itulah niat ya, penting sekali ya. Masalah niat selalu diletakkan pertama kali karena dia merupakan apa? Batu loncatan ya, sebelum orang itu membuat istana yang tinggi, pondasi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.